sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang prima, yang excellent kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik tentang perizinan, non-perizinan, ini seperti halnya yang termaktub dalam misi pertama Bupati Purbalingga beserta Wakil Bupati Purbalingga, yaitu menciptakan, menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih, kemudian akuntabel, dan demokratis. Bahwa instansi yang telah tergabung di MPP itu pada tahap awal uji layanannya itu ada 20 ya, yang meliputi 10 instansi vertikal, kemudian 2 itu BUMD, dan 8 itu merupakan UPD atau dinas kita yang ada di pemerintah daerah. Nah, dengan jenis layanan yang diselenggarakan itu kurang lebih ada 350 jenis layanan. 350 jenis layanan. Bangga Macapat, salam literasi digital. Mas Lalang, Ya Mas ya. di tanggal 20 Februari 2023 yang bertepatan dengan hari Senin yang lalu, bulan kemarin ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB telah meresmikan 7 mal pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah. Ya betul sekali Mas Yan, 7 MPP itu atau mal pelayanan publik itu adalah MPP Kabupaten Sragen, Semarang, Wonogiri, Pemalang, Kalongan, Demak, dan tentu saja Purbalingga tercinta. Nah, benar banget. Dengan adanya MPP ini merupakan wujud dari reformasi birokrasi untuk memudahkan masyarakat kita ketika mengurus administrasi seperti itu, nggak Mas Lalang ya? Iya, benar banget. Dengan usianya yang masih sangat muda, seperti apa progres MPP di Kabupaten Purbalingga ini, Mas Ian? Nah, langsung saja kita akan hadirkan narasumber podcast Bangga Macapat kali ini, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, Dr. Andes Muhammad Umar Fauzi, MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Alang, Mas Ian. Ya, selamat datang Pak Umar nih. Saya panggilnya Pak Umar ya Pak ya. Boleh. Nah, ini selamat datang di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Purbalingga ini. Iya, apa kabar Pak Umar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Berkat restu kalian semuanya sehat. Alhamdulillah. Pak Umar nih, mungkin bisa diceritakan nih, yang melatar belakangi atau gagasan awal di Purbalingga ini didirikan MPP ini apa Pak? Baik. Yang kita kenal MPP atau mal pelayanan publik itu adalah sebuah program prioritas dari Ibu Bupati sebagai pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga itu yang tentu sudah termuat di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga ya tahun 2021-2026. Pembangunan MPP ini sebetulnya adalah merupakan salah satu wujud Kabupaten Purbalingga, pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga itu melakukan, memprogres reformasi birokrasi yang tadi seperti disebutkan oleh Mas Ian tadi itu sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang prima, yang excellent kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik tentang perizinan, non-perizinan, ini seperti halnya yang termaktub dalam misi pertama Bupati Purbalingga beserta Wakil Bupati Purbalingga, yaitu menciptakan, menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih, kemudian akuntabel, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga ini. Ya, terus ini Pak, kalau langkah-langkah yang dilakukan untuk pendirian ini MPP ini seperti apa Pak? Sebenarnya dari awalnya. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, tentu di dalam rangka perencanaan pendirian MPP ketika itu pemerintah Kabupaten Purbalingga itu telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan.
Mana itu? Ya, tentu pada Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Kemudian salah satu tahapan dalam rencana pendirian MPP itu yaitu dengan pengusulan pendirian MPP oleh Bupati kita, Bupati Purbalingga, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentunya. Kemudian dilampiri dengan kajian tentang urgensi pembentukan MPP ini. Ya. Nah, langkah-langkah ini sudah kita tempuh secara bertahap di tahun 2021 ketika itu dengan beberapa tahapan yang telah kita lakukan. Di antaranya tentu yang pertama adalah melaksanakan forum konsultasi publik masalah Mas Ian dan menginventarisasi instansi-instansi mana yang akan bergabung di dalam MPP itu Mas Ian. Kemudian yang kedua, setelah kita lakukan inventarisasi, kemudian forum konsultasi publik, ini juga kita lakukan stuba. Biasanya Mas Ian Masalang bilang studi banding studi replikasi lah, begitulah studi replikasi. Ke beberapa MPP di wilayah kabupaten kota tetangga kita yang tentu terlebih dulu memiliki MPP, di Banyumas, Cilacap, ke Purworejo kan begitu. Ya, jadi untuk membandingkan bagaimana sih sebetulnya sih eksistensi MPP ini, pelayanannya bagaimana sih sebetulnya, orang-orangnya gimana sih, strateginya bagaimana sih untuk memberikan layanan prima masyarakat dan seterusnya lah seperti itu. Dan yang ketiga, Mas Lalang, tentu ada beberapa yang kita mintakan sosialisasi, berupa sosialisasi, yaitu mendatangkan narasumber gitu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan urgensi pendirian MPP di Kabupaten Purbalingga. Itu wajib kita lakukan ketika itu. Selanjutnya juga tidak mungkin dong ada MPP nggak ada perencanaan anggaran. Nah, yang kita lakukan dengan perencanaan anggaran, Mas, dan kinerja yang ditetapkan dalam dokumen rencana kerja atau kinerja di tahun 2022. Nah, pada perangkat daerah terkait dalam hal ini tentu adalah DPMPTSP dan DPUPR Kabupaten Purbalingga. Yang terakhir kalinya tentu kita menetapkan lokasi kantor MPP-nya ini di mana. Nah, ini dan kemudian membentuk desain awal MPP. Nah, selanjutnya pembangunan MPP Kabupaten Purbalingga itu dilaksanakan itu di tahun 2022 melalui beberapa tahapan. Ya, yaitu tahapan persiapan, kemudian penyiapan teknis pelayanan, dan yang ketiga adalah penyiapan sarpras, sarana dan prasarana ini Mas Lalang. Ngomong-ngomong tadi tentang dana nih, total dana yang dihabiskan untuk pembangunan MPP, kemudian sumber dananya dari mana, Pak? Ya, begini Mas Ian, karena MPP itu kan existing itu menggunakan gedung ex-korpri ya, gedung ex-korpri itu untuk total dana yang dibutuhkan ketika itu dialokasikan untuk pembangunan MPP itu adalah sebesar Rp2.104.371.040. Nah, yang digunakan untuk rehab gedung korpri karena menggunakan ex gedung korpri. Kemudian juga pengisian sarpras penunjang MPP, ada komputer, ada laptop, ada desk, mebeler, kemudian juga ada printer kan begitu. Nah, untuk melengkapi sarana-prasarana. Nah, anggaran itu berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2022 yang dialokasikan di DPUPR. Jadi anggarannya di DPUPR, yang bangun DPUPR. Kalau sarpras bagiannya di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga lah, seperti itu. Gini Pak Umar, ini kita kan sebagai masyarakat Purbalingga pengen tahu Pak. Sebenarnya ini main apa ya? Main route map-nya dari MPP ini seperti apa? Ada pelayanan mungkin yang terpadu atau seperti apa mungkin? Iya. Jadi MPP itu adalah merupakan sebuah pelayanan, apapun pelayanannya itu dari beberapa instansi yang memang memberikan layanan. Di kami itu tergabung ada 8 OPD dari pemerintah daerah dan 12 instansi vertikal yang bisa memberikan pelayanan. Contoh misalnya dari OPD kita ya DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, gitu kan. Kemudian instansi vertikalnya ya Kementerian Agama, kemudian Imigrasi, kemudian Balai Lokapom dan seterusnya. Jadi sudah ada 20 layanan yang nanti mudah-mudahan ke depan akan lebih berkembang lagi untuk menyempurnakan seluruh jenis layanan yang diberikan kepada pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah Purbalingga.
Oke, kalau total luas bangunannya dan mungkin ini berapa mungkin Pak? Iya, memang kalau kita berbicara eks gedung Korpi itu menurut saya sudah sangat luas. Sudah sangat cukup sebetulnya. Karena luas lahan MPP itu jumlahnya 11.330 meter persegi. 11.330 meter persegi. Nah, dengan luasan gedung MPP, 2 lokal itu ya, itu ada 783 meter persegi. Adapun untuk layanan luas yang digunakan itu baru 540 meter persegi. Jadi masih tersisa cukup banyak. Masih ada sisa cukup banyak. Masih ada space untuk pengembangan ke depan. Iya. Tadi sudah disebutkan bahwasannya MPP ini menggunakan eks gedung Korpri gitu ya. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum tahu nih alamatnya tuh di mana, Pak? Oke, Mas Ian. Bagi para pemirsa, bagi para masyarakat di Kabupaten Purbalingga, alamat gedung MPP yang eks gedung Korpi itu berada tepatnya adalah di Jalan Maijen Sungkono. KM 2 ya, kalau itu KM 2 Selabaya, kecamatannya Kalimanah. Kabupaten Purbalingga. Jadi berada di Jalan Maijen Sungkono, KM-nya 2. KM 2, desanya Desa Selabaya, kecamatannya Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Oke, kalau untuk jam operasionalnya Pak, buat nanti masyarakat Purbalingga kepengen ngurus-ngurus apa ini Pak mungkin Pak? Oh, baik Mas Alang. Jadi kalau untuk jam operasional pada hari Senin sampai dengan Kamis itu kita memberikan layanan dengan petugas khusus dari masing-masing OPD itu jam 8 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Di sela waktu itu ada interval untuk istirahat. Itu istirahatnya jam 12 sampai jam 13 sampai jam 1 siang. Untuk sholat, istirahat, ya, untuk makan siang itu kita sediakan alokasi waktu 1 jam. Nah, kalau untuk hari Jumat, seperti hari ini nih, hari Jumat ya, itu kita layanannya dari jam 8 sampai jam 2. Sementara untuk istirahat, untuk sholat Jumat dan sebagainya, itu jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Ya, itu untuk istirahat. Nah, untuk beberapa instansi memang karena keterbatasan personalia dari mereka ya, dari OPD yang bersangkutan, dinas yang bersangkutan itu kita hanya memberikan hari-hari layanan tertentu. Contoh misalnya adalah imigrasi, itu bisa diberikan layanan itu setiap hari Jumat dan Sabtu, itu pada bulan terakhir. Pekan terakhir, mohon maaf, pekan terakhir ya. Jadi hari Kamis dan Jumat pada pekan terakhir setiap bulannya seperti itu, hanya 2 hari. Kamis dan enggak, kalau imigrasi Kamis dan Jumat. Sabtu libur. Iya, kalau imigrasi ya hari Kamis dan Jumat pada setiap pekan terakhir. Kalau Balai Lokapom untuk pemeriksaan makanan, sanitase, pembuatan makanan dan sebagainya, ini Lokapom Banyumas, KPP Pratama itu, KPP Pratama di hari Kamis setiap minggunya. Jadi setiap hari Kamis pelayanannya. Seminggu cuma sekali ya kalau POM itu ya? Iya, hanya satu kali hari Kamis. Karena sekali lagi tadi itu terkait dengan keterbatasan personalia yang dimiliki oleh OPD bersangkutan atau dinas bersangkutan. Tapi kalau menurut kami Pak ini udah termasuk komprehensif Pak, termasuk ada pemeriksaan makanan tadi dan dan mungkin untuk sebelum ini kan eksklusif Pak untuk hal-hal seperti itu Pak, seperti itu ya. Iya. Saya pikir ke depan sudah bukan merupakan satu hal yang eksklusif ya, tetapi kita coba buka dengan MPP ini, dengan pelayanan ini, layanan-layanan mereka itu menjadi transparan, jadi akuntabel. Masyarakat jadi tahu, oh iya ternyata di masyarakat itu masih ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Contoh misalnya bahan makanan anak-anak yang mungkin bisa membahayakan kesehatan seperti itu ya. Makanan-makanan ketika menjelang Idul Fitri, Idul Adha misalnya ya, Tahun Baru, Natal dan sebagainya. Apakah ada barang-barang singkat dari luar satu enggak sih? Nah ini tugasnya Balai POM dan Dinas Kesehatan tentunya di situ. Balai POM untuk pengawasan obat dan makanan, termasuk obat-obat yang ada di luar sana dan sebagainya. Ya, betul. Ya. Nah, ketika masyarakat mau ngurus beberapa administrasi, katakanlah misalkan tadi ke imigrasi, bikin password, perpanjang password dan sebagainya. Nah, biasanya ada yang bawa anak kecil. Kira-kira ada nggak fasilitas, misalkan di sana ada fasilitas untuk anak-anak bermain dan sebagainya. Fasilitasnya apa aja Pak di MPP? Oh tentu Mas Ian. Ini kan di salah satu butir evaluasi kinerja pelayanan kan di dalamnya salah satunya adalah ada ruang pojok yang ramah anak. Jadi di samping memang orang tuanya, misalnya kakaknya atau siapapun yang sedang mengurus perizinan, ada anak di situ, bisa bermain di situ. Jadi ada pojok ramah anak. Iya, ada mainan anak bisa disambi. Dan termasuk juga kalau ada punya
anak balita punya bayi yang masih menyusui. Gitu. Kita punya pojok Menyusui. laktasi. Laktasi. Pojok laktasi, ya. Pojok laktasi di situ. Tapi Mas Lala nggak boleh masuk di situ kalau ada khusus di situ di pojok namanya pojok laktasi. Termasuk ketika butuh referensi pembelajaran atau referensi yang sifatnya akademis, sifatnya bacaan, literasi dan sebagainya, di situ ada namanya pojok baca digital. Itu bantuan dari Perpustakaan Nasional. Jadi digital semuanya. Mas Ian mau nyari buku apa di situ bisa di situ. Bisa searching di situ. Pokoknya keren lah. Sip. Terus untuk penyandang disabilitas? Iya. Salah satu juga poin penilaian itu adalah kita menyediakan fasilitas untuk teman-teman, keluarga-keluarga kita, masyarakat kita itu yang sebagai penyandang difabel ya, penyandang kekurangan sempurnaan, kita sudah siapkan untuk itu, misalnya gadril, mungkin jalur khusus untuk mereka penyandang difabel. Dan ke depan insya Allah kami akan siapkan tempat parkir untuk difabel. Dalam waktu dekat kita akan siapkan untuk itu. Jadi begitu difabel turun dari mobil atau dari sepeda motor, langsung ada jalur khusus untuk menuju ke pelayanan MPP. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama akan kita wujudkan sempurna seperti itu. Kalau lagi nunggu haus gimana Pak? Ada fasilitasnya nggak Pak? Mas Ian, kita sudah pikirkan sejauh itu. Kalau Mas Ian, Mas Lalang dan teman-teman sedang urus perizinan di sana, itu bisa self service, mau ngopi, ada teh di situ ya, ada saya siapkan untuk itu dan gratis tentunya. Oh iya, tinggal nyeduh gitu ya. Tinggal nyeduh, kita siapkan. Kita siapkan itu untuk pengunjung lah, untuk servis pengunjung agar tidak jenuh gitu kan, karena memang di Jalan Maijen Sungkono itu kan memang jauh kemana-mana ya, agak cukup jauh ke warung dan sebagainya ya, pasti akan kita siapkan seperti itu. Ya, mungkin terakhir untuk segmen ini Pak, ini ada koordinasi setiap minggu atau mungkin berkala terkait dengan mungkin ada indikator-indikator pelayanan, mungkin keberhasilan, mungkin penyelesaian dari itu mungkin. Iya. Seperti apa Pak? Kita bekerja dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria, termasuk SOP tentunya di dalamnya. Jadi ada kita pertemuan rutin dengan teman-teman stakeholder terkait, misalnya mengevaluasi tentang keberadaan petugas, tentang layanan yang mungkin bisa terlalu lama, padahal SOP-nya hanya 5 hari misalnya, atau di instansi dinas teknis yang mungkin masih lama karena banyak pekerjaan. Selalu pasti kita ingatkan melalui forum pertemuan dengan teman-teman stakeholder. Ini apa maksudnya? Ya tentu untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Apa-apa yang sudah kita tetapkan di SOP, di NSPK, kita bisa lakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, hemat, efisien, dan pelayanan prima atau excellent pada masyarakat. Itu harus begitu. Dan masyarakat harus tahu Pak, mungkin ini pengurusan ini mungkin harus berapa hari gitu. Mungkin dikasih tahu mungkin Pak. Dikasih tahu oleh petugas. Masing-masing pasti akan dikasih oleh petugas. Misalnya ada persetujuan bangunan gedung, kemudian ada OSS, itu pasti akan dikasih tahu oleh petugas. Pak, ini Bapak ketika dokumen sudah lengkap, 3 hari pasti sudah selesai. Itu seperti itu. Iya, jadi pasti petugas akan memberitahu. Jadi si masyarakat tidak akan menunggu-nunggu. Berapa lama sih bisa selesaikan? Petugas pasti akan memberitahu, memberikan informasi bahwa Bapak ngurus ini selama dokumen itu lengkap, komplit, sempurna, pasti akan diselesaikan dengan baik, dengan cepat. Luar biasa. Begitu. Satu lagi di sesi ini Mas Lalang, tadi bicara luasan ya, yang 11.300 sekian, kemudian dipakai sekitar 700 memang ya. Nah itu masih ada nggak bangunan atau ruangan yang memang perlu ditambahkan nantinya setelah pembangunan? Ya, tentu saja masih ada Mas Ian dan Mas Lalang, ada beberapa space yang masih kosong tadi itu, bahwa sesuai dengan rencana strategis pembangunan MPP itu kan kita diharapkan bahwa 3 tahun ke depan ini MPP itu bisa mengakomodir semua jenis layanan ya, semua jenis layanan itu yang bisa diselenggarakan oleh instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Nah, seperti misalnya dari kepolisian, Samsat misalnya, ini kan belum masuk ke sana. Kemudian Dinsosdalduk KBP 3A, Dinas Sosial, terkait layanan SKTE misalnya, surat keterangan tidak mampu misalnya. Kemudian juga ada layanan SIM ya dari Samsat. Kemudian juga Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini ya. Ini juga belum masuk. Mudah-mudahan ke depan akan segera bergabung dengan kami. Nah, artinya bahwa gedung MPP itu saat ini masih memerlukan pengembangan.
Adapun untuk tahun 2023 ini kami masih memfokuskan pada penyempurnaan Sarpras yang ada di MPP ini. Seperti misalnya standar tempat parkir. Ini kan perlu ada pada kanopi ada penutupnya begitu ya, ada penutupnya tertutup begitu. Kemudian juga perbaikan musolanya kan masih musola lama ini Mas, keramiknya keramik lama gitu kan, terus berdekatan dengan kamar mandi kan begitu, jadi mungkin secara etika dan estetika kurang ya. Kemudian ini akan kita lakukan perbaikan. Kemudian juga papan petunjuk kami kan masih cukup minimal ya. Nah nanti mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat akan kita buat papan petunjuk. Ini loh MPP Purbalingga ini. Komprehensif. Orang akan mudah memahami bahwa keberadaan MPP ternyata ada di sini. Mungkin dengan neon box misalnya ya, lampu LED dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian juga sebagaimana amanah Permenpan PRB tadi yang saya sebutkan, pada peresmian serentak tadi yang sampaikan Mas Lelang itu 7 MPP ya tanggal 20 Februari 2023 di Sragen itu, MPP Kabupaten juga bersiap untuk bertransformasi ke MPP digital. Nah ini, sehingga pengembangan Sarpras nantinya ini juga akan difokuskan pada upaya-upaya pembangunan MPP digital. Ini mudah-mudahan ke depan harus begitu. Arahnya ke sana ya. Iya. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini dan kita masih akan lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Selamat datang di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga. Mall Pelayanan Publik merupakan konsep satu pintu, sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan dari berbagai instansi. Bertempat di Jalan Maijen Sungkono Kilometer 2, Kecamatan Kalimanah, atau di eks Gedung Korpri, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga, berada di lokasi yang cukup strategis, yang mudah dijangkau oleh warga Purbalingga. Gedung ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, serta komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga telah menghadirkan pelayanan sejak tanggal 19 Desember 2022 dan mengintegrasikan 350 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 10 instansi vertikal, 2 BUMD dan 2 perangkat daerah Kabupaten Purbalingga. Hadirnya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga sebagai agenda prioritas Bupati Purbalingga tahun 2022 dan ditunjang dengan sarana dan prasarana guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Melalui budaya kinerja dan pelayanan prima, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga siap melayani dengan setulus hati karena kepuasan masyarakat merupakan prioritas kami. Selamat cepat, salam literasi digital. Oke, kembali lagi kita masih ngobrolin dengan Pak Umar nih, yang membahas tentang MPP di Kabupaten Purbalingga. Pak Umar. Nah, Pak Umar, kita lanjutkan obrolan kita ya. Untuk tadi langkah selanjutnya setelah ada bangunan fisik MPP nih. Nah, itu kemudian apakah ada wacana ke depan MPP ini jadi UPTD, Pak? Baik, Mas Ian. Jadi karena kita ini di dalam Renstra itu 3 tahun masih untuk mencukupi Sarpras, pengembangan Sarpras MPP ini, wacana untuk pembentukan UPT barangkali perlu kita pikirkan lebih lanjut secara serius nanti dengan Ortala. Dikarenakan apa? Tentu karena MPP ini di masing-masing wilayah ini sebetulnya ada informasi, ada upaya jemput bola, ada upaya langkah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat itu dengan layanan mobile. Layanan mobile. Jadi tentu ini masih bisa disisir dengan layanan-layanan yang mobile sifatnya, kita jemput bola kepada masyarakat. Butuh apa kita layani secara mobile itu. Jadi insya Allah dengan keberadaan unit mobile ini
masih cukup lah untuk bisa memberikan layanan kepada wilayah masyarakat yang ada di Purbalingga. Oke, Pak. Jumlah personel di sana itu berapa, Pak? Di MPP, Pak, mungkin. Kalau jumlah personil di MPP itu, Mas Lalang, ini kan karena kantor yang merupakan sebuah integrasi ya, MPP ya, integrasi dari beberapa, terpadu dari beberapa instansi nih. Dan di setiap gerai layanan itu minimal itu kita hadirkan 1 petugas layanan. Nah, jadi kalau tadi saya bicara 20 layanan, artinya kalau masing-masing instansi 2 itu ada 40 orang. Mas. Kalau berangkat semua itu 40 orang. Kadang ada orang punya kepentingan, kadang orang yang ada kendala tidak masuk ya. Ya rata-rata 40 orang inilah. Nah, tapi semuanya memang itu merupakan personil yang merupakan pegawai di instansi yang tergabung di MPP. Dari instansi masing-masing pengirim. Nah, secara pengelolaan sumber daya manusia tetap menjadi kewenangan instansi penyelenggara tentunya. Adapun fungsi dari DPMPTSP ini tentu di sana adalah selaku koordinator. Selaku koordinator MPP ini hanya mengkoordinasikan saja penyelenggaraan pelayanan dengan memastikan bahwa tersedia petugas layanan di situ. Tidak kosong. Iya, tidak kosong. Di jam-jam layanan tentunya. Nah, untuk rekrutmen tentu tergantung dari masing-masing instansi penyelenggara. Bukan kami DPMPTSP, tetapi instansi yang menyelenggarakan layanan itu. Nah, kebanyakan mereka adalah merupakan pegawai existing dari masing-masing instansi. Iya. Nah itu. Jadi ketika ada satu instansi yang mungkin petugasnya belum datang, nanti dari MPP menghubungi. Iya, betul Mas, sebagai penghubung. Jadi koordinator seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang ini tadi sudah disebutkan mungkin ada berapa instansi yang tergabung dan berapa jenis layanan yang ada, Pak, di sana. Iya, baik. Jadi sudah seperti saya katakan tadi bahwa instansi yang telah tergabung di MPP itu pada tahap awal uji layanannya itu ada 20 ya. 20. Yang meliputi 10 instansi vertikal, kemudian 2 itu BUMD, dan 8 itu merupakan UPD atau dinas kita yang ada di pemerintah daerah. Nah, dengan jenis layanan yang diselenggarakan itu kurang lebih ada 350 jenis layanan. 350 jenis layanan. Nah, kami akan menginformasikan kepada masyarakat pada kesempatan ini bahwa untuk instansi vertikal yang tergabung di dalam MPP ini antara lain adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, kemudian Kantor Pertanahan, termasuk BNNK ini Mas Lalang. BNNK. Ngurus apa berarti, Pak? Apa coba? Surat keterangan bebas narkoba. Iya, Mas Ian nanti bisa tes narkoba di sana. Dan ada mini labnya juga di sana. Kemudian Lokapom ya, ada Lokapom, kemudian ada KPP ya, kantor Pajak Pratama, kemudian ada kantor imigrasi, kemudian juga lain-lain yang disediakan oleh OPD Kabupaten. Ada Bakauda, ada DPMPTSP, ada DPUPR ya, kemudian ada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Tenaga Kerja. Ini yang paling ramai Dinas Tenaga Kerja ini untuk pengurusan kartu AK1 ya, kartu pencari kerja itu. Kalau ada OPD yang kepengen bergabung dengan ini mungkin ada koordinasinya harus seperti apa, Pak? Mungkin. Oh iya, tentu kalau ada OPD yang belum bergabung kan tentu harus memberikan nota dinas dulu kepada Ibu Bupati bahwa kami akan bergabung, sehingga kami akan menyiapkan menyiapkan sarana prasarana untuk teman-teman yang akan bergabung itu, sehingga sudah punya space tertentu di situ. Iya. Oke, kalau untuk sekarang Pak, jumlah pengunjungnya itu sekitar berapa Pak mungkin? Kalau kita itu sampai dengan akhir Februari kemarin, rata-rata kunjungan di MPP itu sekitar 50 orang. 50 orang? 50 orang, ya setiap hari. Dan ini masih didominasi oleh layanan DPMPTSP, kemudian perizinan, kemudian DPUPR, kemudian Dinas Tenaga Kerja. Dan tentu ke depan harus ada penambahan minat kunjungan ini. Ya, pada saat layanan, misalnya nanti akan kita optimalkan imigrasi ini dengan layanan paspor misalnya. Ini harus kita optimalkan ini dari kantor imigrasi Cilacap yang beroperasi tadi di setiap akhir bulan ya, pada minggu keempat setiap hari Kamis dan Jumat ini. Nah, untuk beberapa gerai layanan yang lain, kunjungan layanannya ini belum meningkat secara signifikan memang, sehingga harapan kami itu melalui momen-momen seperti ini nih, broadcast ya ini ya. Ini kami dapat mensosialisasikan
ya kita dapat menginformasikan kepada warga masyarakat Purbalingga bahwasannya di Purbalingga itu telah hadir Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik Yang mengintegrasikan layanan instansi. Jadi misal ada warga yang mau mengurus BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dan yang lain-lain misalnya sertifikat dan sebagainya. Ayo kita sama-sama bergabung, datang ke MPP saja. Kami siap melayani dengan setulus hati. Komitmen ini dari pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melayani masyarakat yang mau mengurus apa saja ini. Dan tadi juga mungkin sudah sedikit disinggung ya tentang OPD atau instansi yang rencananya nanti akan bergabung lagi Pak dalam waktu dekat ini. Kira-kira ada nggak? Iya, baik Mas Yan. Jadi setelah kita lakukan review, sudah kita lakukan uji coba layanan ya, ini kita coba akan mereview kembali layanan-layanan instansi yang telah tergabung ini Mas Lalang dan Mas Ian. Dan sesuai dengan Renstra tentunya kami akan menginventarisasi kembali instansi-instansi pelayanan publik yang bisa digabungkan di MPP. Nah, dalam waktu dekat sesuai dengan arahan dan petunjuk Ibu Bupati Purbalingga, kami ini akan menggabungkan layanan kependudukan. Dinduk Capil ya. Ini layanan-layanan yang sifatnya hak warga negara, hak sipil masyarakat, ini akan kita lakukan di situ. Adapun beberapa instansi yang lain misalnya adalah yang sudah berminat di MPP ini ya, yang sudah ingin menyanggupi kesanggupannya bergabung, ini misalnya pengadilan negeri, kemudian kejaksaan, kemudian Polres Purbalingga, Taspen, ini akan bergerak ke MPP ini. Nah, namun dengan tadi pertimbangan kesediaan sarpras tadi di MPP ini masih membutuhkan pengembangan, maka kami menjadikan ini sebagai target pengembangan nantinya di MPP. Ya, belum bisa dilayani sekarang, tapi nanti di target pengembangan pasti akan bergabung bersama-sama dengan kita di MPP. Iya. Kita tunggu saja. Siap. Oke, gini Pak, kalau untuk tadi kan Pak Umar tadi membahas tentang MPP digital ini Pak, ada kemungkinan ke sana. Nah ini kemungkinan itu kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan atau mungkin rencana-rencananya ini sudah ada apa belum? Blueprint-nya Pak mungkin Pak. Baik. Wah, pertanyaan sulit nih Mas Lalang. Jadi memang pertanyaan yang Mas Lalang sampaikan ini bahwa MPP Digital itu merupakan salah satu program prioritas Kementerian PAN-RB, Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu sebetulnya untuk menerjemahkan apa yang disampaikan arahan Bapak Presiden Joko Widodo ini mewujudkan birokrasi yang berdampak. Birokrasi yang berdampak. Apa itu? Yaitu dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, reformasi birokrasi itu bukan hanya sekedar menata kertas. Ya, tetapi adalah birokrasi yang lincah, gesit, transparan, dan cepat menyelesaikan persoalan. Ini yang diharapkan itu seperti itu. Dan Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ini melalui penerapan tematik tadi yang saya sampaikan adalah salah satunya adalah akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan dengan menciptakan birokrasi yang tangkas kepada pelayanan publik, tentunya yang prima dari yang excellent, yang tangkas, kemudian dengan struktur digital dan budaya digital. Tentu juga harus dimaknai kita harus memiliki kompetensi digital yang lebih bagus lagi. Nah, penerapan akselerasi ini salah satunya adalah melalui transformasi pelayanan publik di MPP, Mas Lalang. Ya, dengan amanat Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Atau Mas Ian, Mas Lalang sering sebut dengan e-government ya. E-government itu harapannya tentu MPP digital ini akan bisa terselenggara integrasi e-service yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga ini melalui super app MPP digital. Nah, ini tentu dan berdasarkan informasi aplikasi ini merupakan merupakan given pemberian dari pemerintahan pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan RB. Berarti sudah ada Pak? Iya, sudah ada dan sampai saat ini memang proses-proses penyiapan infrastruktur teknologi informasi komunikasi itu disiapkan oleh Kemenpan RB. Kita akan tunggu saja itu. Nah, terkait kesiapan pemerintah Kabupaten Purbalingga ini, insya Allah dengan dukungan Ibu Bupati, pemerintah daerah secara keseluruhan, ini dan stakeholder terkait, MPP Kabupaten Purbalingga siap kapanpun untuk bertransformasi menjadi MPP digital.
Pasti kami siap dan semangat untuk itu, menyambut itu. Iya, itu tentunya untuk memudahkan generasi Z sekarang ya, generasi milenial yang memang akrab dengan gadget gitu ya. Hal-hal yang penuh dengan kecepatan mungkin kan generasi sekarang itu Pak Umar nggih, seperti itu nggih. Nah, sekarang Pak Umar, apa kendala yang dihadapi saat ini di MPP dan bagaimana rencana penanganannya? Ya, baik Mas Ian. Jadi memang untuk MPP Kabupaten Purbalingga itu kendala-kendala yang kami alami itu adalah terkait dengan jumlah kunjungan yang memang belum memenuhi target di beberapa instansi layanan atau gerai layanan. Sehingga solusi ke depan tentunya bagaimana ini pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat lebih intens kembali mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat kita di Purbalingga itu terkait dengan eksistensi atau keberadaan MPP yang memberikan layanan secara komprehensif, tadi cepat, murah, gratis, transparan, itu harus paham masyarakat itu. Nah, tentu integrasi layanan-layanan ini menjadi prioritas. Prioritas apa? Ya prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita akan inventarisasi nanti yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya apa. Dan nanti ini yang akan kita lakukan sosialisasi ke depan secara intens kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa dilayani di MPP. Berarti nanti ada pemetaan lagi ya Pak, mungkin kebutuhan sebenarnya yang primer di masyarakat itu apa sih? Betul Mas Alang. Baik Pak Umar, ini sebagai pertanyaan terakhir mungkin Pak, ini harapan untuk MPP dan masyarakat Purbalingga dengan adanya MPP niki nopo niki Pak? Nggih. Tentu harapan besar bagi kami lah dengan keberadaan MPP ini. Karena kami berharap bahwa MPP ini senantiasa ke depan continue terus-menerus ini bisa memberikan layanan prima, service excellent pada masyarakat. Dan dengan hadirnya MPP, tentu harapan masyarakat Purbalingga ini kan dapat menerima manfaat dari keberadaan MPP ini. Iya, jadi ada pelayanan yang terintegrasi tadi, tergabung, kemudian cepat kita selesaikan apa yang dibutuhkan masyarakat, murah. Efisien, kalau murah bahasa kita terjangkau ya. Terjangkau, kemudian aman dan nyaman. Karena MPP kita sudah kita lengkapi dengan air condition AC, tempat duduk yang empuk, mendul-mendul itu masih terang, bersih, dan pelayanan yang ramah, yang sopan. Nah, itu dia. Pelayanannya excellent lah. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat mau mengurus administrasi, tinggal datang di satu tempat di MPP itu. Betul sekali. Tentu. Dan bagi warga Purbalingga tentunya yang tadi mau ngurus perizinan usaha ya atau AK1 dan sebagainya bisa langsung saja datang ke MPP Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono KM2 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Iya, ini Pak Umar terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mensosialisasikan keberadaan MPP di Kabupaten Purbalingga dan semoga ini bisa dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Mungkin sampai berjumpa lagi Bapak. Terima kasih sekali. Sebelum kita berakhir, barangkali kita ada jargon yang saya ingin sampaikan ke Mas Ian dan Mas Lalang, bahwa kita punya jargon nih. DPMPTSP luar biasa, sat-sat. Gitu. Coba kita berikan. DPMPTSP luar biasa, sat-sat. Biasa. Terima kasih untuk Pak Umar yang sudah datang di podcast Bangga Macapat. Pemirsa semuanya, jangan lewatkan untuk mengikuti podcast Bangga Macapat edisi selanjutnya yang nanti kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten dan hebat tentunya ya. Dan saya Lalang dan saya Ian, kita pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital. Terima kasih Mas Lalang, luar biasa. Mas Ian, terima kasih.